Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat semangat sekali hari ini. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, senang sekali nih saya kalau sehat-sehat semua, semangat semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, mata kuliah teknologi pengolahan pangan di hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Baik, sebelum kita membahas nih materi hari ini, kira-kira masih ingat tidak materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, coba. Oke, silakan Mbak Mika. Ya, Bu, itu ada matematika teknologi pengolahan pangan. Ya, oke, ya pengalengan ya, salah satu contohnya pengalengan, benar. Nah, sekarang ini menyambung ya terkait hal tadi. Saya tanya ke yang lain. Coba nih, selain yang sudah disebutkan Mbak Mega tadi ya, selain pengalengan, ada contoh teknologi pengolahan apalagi nih yang sudah teman-teman ketahui? Kan minggu lalu sudah saya spill sedikit-sedikit ya tentang berbagai macam metode pengolahan pangan. Ya, coba. Oke, Mbak Ica, silakan. Pengeringan, Bu. Ya, benar, pengeringan. Kemudian, selain itu, ya, Mbak Nana. Pendinginan, Bu. Ya, pendinginan. Nah, itu beberapa contoh dan masih banyak lagi ya teman-teman yang harus ini nanti akan kita pelajari ya di proses pengolahan berkaitan, terutama ya berkaitan sama pengolahan buah dan sayur. Selain teknologinya, nah sekarang produknya. Kan kita tahu ya, yang sering kita jumpai di sekitar kita, mungkin teman-teman jalan-jalan ke minimarket, ke supermarket, yang dikonsumsi setiap hari, ada produk apa saja ya, produk pengolahan pangan dari buah dan sayur, apa contohnya? Oke, Mbak Zia. Ada buah kaleng. Ya, buah kaleng. Terus, coba ini yang di depan, Mas Aziz, coba apa? Selai, paling dikenal ya selai. Siapa sih yang nggak kenal selai gitu? Kemudian contoh lagi, coba itu yang di belakang. Sirup. Oke, sirup, ya benar. Nah, itu beberapa contohnya ya teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita melangkah lebih jauh tentang berbagai jenis proses pengolahan pangan ya, pada dasarnya, saya ingatkan kembali ya, ini sepertinya minggu lalu juga sudah pernah saya singgung. Kita harus tahu dulu nih, prinsip utama pengawetan pangan itu apa? Ya, kita tahu kan bahwa produk pangan itu menggunakan bahan dasar dari pangan segar. Pangan segar itu masih hidup setelah dipanen. Nah, kalau kita biarkan lama-kelamaan, dia akan membusukkan. Karena apa? Ada aktivitas enzim. Dia masih hidup, masih berespirasi. Nah, tugas kita di pengolahan pangan, kita memanfaatkan teknologi untuk menghentikan proses itu. Ya, salah satunya menghentikan kerja enzim. Sehingga apa? Pangannya menjadi lebih awet, tidak jadi busuk, tidak jadi lebih cepat matang ya, karena diolah jadi lebih awet. Kemudian yang selanjutnya, untuk memperlambat aktivitas bakteri patogen. Bakteri patogen itu apa? Bakteri yang bisa menyebabkan penyakit, gitu kan ya. Nah, kalau ada bakterinya hidup di makanan nih, terus kita konsumsi, nah bahaya kan untuk kesehatan kita. Selain itu, dia juga apa? Mempercepat kerusakan bahan pangan tersebut. Nah, kemudian itu tadi, mikroba kalau hidup di pangan, dia akan cepat merusak pangan. Sehingga sehari 2 hari buah tomat ditaruh di ruangan
tidak disimpan di kulkas, dia akan cepat busuk. Nah, kalau kita berikan perlakuan pendinginan misalnya atau pembekuan, nah itu dia akan mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Nah, untuk pendinginan pembekuan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, belum hari ini. Oke. Selanjutnya saya langsung ke ini ya, berbagai metode untuk yang menggunakan suhu. Ya, ada istilahnya pasteurisasi, ada boiling atau perebusan, ada sterilisasi dan juga blanching. Nah, kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama blanching. Jadi blanching ini secara prinsip dia itu proses pemanasan yang dilakukan untuk buah dan sayur ya biasanya dilakukan sebelum proses pengolahan lebih lanjut. Nah, dia kurang lebih proses ini dilakukan di suhu di bawah 100 ya. Di bawah 100 dengan waktu biasanya kurang dari 10 menit. Nah, tujuan utamanya dia itu bukan yang untuk mengawetkan, tapi dia tergantung nanti proses selanjutnya ini mau dibuat apa nih, mau dikalengkan kah, atau mau didinginkan, atau pembekuan, atau pengeringan, atau proses yang lainnya. Jadi kombinasi gitu ya. Nah, oke, jadi manfaat blanching itu untuk apa? Memperbaiki warna, melayukan sayuran. Jadi sebelum dikalengkan itu perlu dilayukan dulu. Kemudian menghentikan penguraian akibat respirasi. Jadi biar si bahan pangannya itu proses respirasinya tidak berlanjut gitu ya. Kemudian juga bisa mengurangi rasa pahit atau mentahnya dari buah dan sayur itu, dan juga mereduksi atau mengurangi jumlah mikroba awalnya. Oke, nah ini contohnya ya berbagai tujuan blanching. Kalau untuk proses pengeringan biasanya untuk inaktivasi enzim, sama kayak tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Untuk pengalengan, jadi sebelum nanti kan kita bahas pengalengan ya. Ada biar dia itu layu ya, sayurannya layu, lebih mudah ke tahap selanjutnya, maka perlu dilakukan blanching. Selain itu juga tetap ya inaktivasi enzim, menghentikan respirasi itu menjadi prinsip utama tujuan dari blanching. Nah, ini contohnya ini ya, blanching yang dilakukan kalau di rumah ya seperti perebusan gitu ya, bisa steam, bisa dikukus atau kayak direbus gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan ini contohnya proses kalau di industri gitu. Oke, nah selain proses thermal tadi, ada juga proses pengeringan nih teman-teman. Nah, pengeringan ya, yang sering kita jumpai produk kering itu apa? Kayak ini contohnya ya, ada buah bubuk. Nah, ini ternyata proses pengeringan itu kalau yang kalau yang konvensional itu kan kayak dikeringkan di bawah matahari. Nah, kalau pakai teknologi ada metode apa aja nih? Ada istilahnya freeze drying, ada spray drying, ada istilahnya drum drying, kemudian ada partial dehydration dan cabinet drying. Nah, itu beberapa metode-metode yang dapat kita terapkan untuk proses pengeringan produk pangan ya, khususnya kalau yang kita bahas hari ini buah dan sayur. Tapi apakah itu hanya untuk buah dan sayur? Tidak, belum tentu. Ya, untuk berbagai jenis bahan lain ya, misalnya kayak pembuatan susu. Nah, susu dari susu sapi itu untuk dijadikan bubuk itu juga memanfaatkan prinsip spray drying. Nah, untuk hari ini kita fokusnya di pengolahan buah dan sayur begitu. Oke, nah selanjutnya, nah ini yang menjadi hal penting ya dalam bedanya pengeringan biasa dengan yang pertama kita membahas tentang freeze drying dulu ya. Jadi pengeringan beku. Nah, pada dasarnya di sini itu menggunakan suhunya di bawah titik beku. Kalau pengeringan biasa mungkin kita jemur di bawah sinar matahari itu ya, itu kan ya wis
tinggal kita diamkan dengan suhu sekitar gitu ya, atau mungkin bisa lebih tinggi karena kalau kondisinya panas. Tapi kalau pengeringan beku ini kita menggunakan suhunya itu di bawah titik beku ya. Prinsip pengeringannya itu secara sublimasi. Jadi dari beku itu tadi ya ke pengeringan ya, airnya diuapkan gitu ya. Nah, kalau yang mekanisme pengeringan biasa ya udah airnya pokok menguap aja gitu. Nah, di sini juga kalau pengeringan beku itu memanfaatkan tekanan vakum. Ya, bedanya itu. Jadi prosesnya lebih singkat daripada kita mengeringkan berhari-hari, dikeringkan di bawah sinar matahari, belum lagi nanti kalau ada kotoran burung jatuh dan sebagainya, gitu kan ya. Nah, cuma biayanya pasti lebih mahal karena peralatan yang digunakan juga lebih modern dibandingkan peralatan yang konvensional gitu ya. Biasanya ini ya untuk buah-buahan, bisa juga untuk ini produk-produk makanan instan yang udah daging gitu juga ada ya. Untuk kali ini yang saya contohkan itu berkaitan dengan buah-buahan ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman? Silahkan, nggak apa-apa tanya di tengah-tengah ya. Nanti kalau mau interupsi ketika saya menjelaskan boleh langsung angkat tangan gitu. Bu, mengisi izin bertanya Bu. Ya, oke, silakan Mbak Alicia ya, silakan. Pertanyaan saya mengenai pengeringan, di mana apakah terdapat perbedaan karakteristik dari produk hasil dari freeze drying dengan pengeringan pada umumnya? Nah, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan ya untuk Mbak Alicia, pertanyaannya luar biasa. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ini, oke, saya berikan perbedaan mekanismenya nih teman-teman. Di slide ini ya kita lihat pengeringan biasa sama pengeringan beku. Kalau kita lihat karakteristiknya, pengeringan biasa itu dia lebih kalau kita analogikan ya lebih mengkerut gitu ya, lebih mengkerut jika dibandingkan dengan proses yang memanfaatkan mekanisme sublimasi. Jadi sel-sel dari buah dan sayurnya itu lebih dapat lebih dapat dipertahankan gitu ya daripada pada saat pengeringan yang biasa. Nah, ini kalau kita lihat nih coba. Nah, ini kita lihat bedanya kalau masih segar itu kan seperti ini ya. Nah, ini kalau udah dikeringkan jadi warnanya itu tetap dipertahankan. Coba kalau kita pernah ini ya lihat hanya pokok dikeringkan aja pakai oven mungkin ya. Oven itu juga termasuk pengeringan biasa ya, konvensional ya, tidak hanya di matahari. Pengeringan itu tidak hanya yang saya maksud konvensional itu tidak hanya di matahari. Walaupun pakai oven itu juga termasuk digolongkan pengeringan biasa jika dibandingkan dengan pengeringan beku. Nah, kalau pengeringan biasa otomatis dia lebih seperti mengkeret, lebih kelihatan mengkeret gitu ya, kayak kismis gitu kurang lebih ya. Tapi kalau kita bandingkan produk freeze drying, buah-buahan yang dikeringkan dengan freeze dry, dia itu bentuknya lebih masih utuh seperti buah fresh. Nah, jadi kan lebih menarik ya, warnanya lebih bagus ya jika dibandingkan dengan pengeringan yang biasa gitu ya Mbak Alicia ya. Ini karakteristik yang nyata. Nah, ini berbagai contoh produknya teman-teman yang udah ini dalam bentuk kemasan. Nah, ini oke gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya ada teknologi spray drying. Nah, spray drying namanya spray itu apa? Disemprot ya, sama halnya. Jadi buah-buahan itu dibuat kental kayak jus gitu, ada ditambahkan bahan-bahan pengisi, kemudian disemprotkan. Nah, nanti ya ini ada visualisasinya seperti ini. Oke. Nah, ini ya mekanismenya. Nah, ini berbagai contoh-contohnya ini spray dry product ya. Jadi pada dasarnya membuat buah-buahan itu menjadi bubuk
Kemudian dan warnanya masih menarik ya. Oke. Saya lanjut nih teman-teman. Ada yang namanya ini. Apa ini? Ada yang mungkin pernah melihat gambar ini? Sudah nggak asing ya? Iya, nggak asing. Namanya fruit leather. Ya, udah kenal semua nih kayaknya sama fruit leather ya. Jadi fruit leather itu fruit, ya namanya fruit dari buah-buahan. Ya, leather itu apa? Kayak kulit. Ya, bukan berarti kulit buah ya. Nanti artinya kulit buah, bukan. Tapi dia lembaran buah. Nah, ini beberapa contoh produknya. Jadi pada dasarnya dibuat puree ya, bubur itu tadi, kemudian dipanaskan, dikeringkan di oven dapat dalam bentuk lembaran pada suhu dan waktu tertentu ya. Ini 65 derajat Celcius selama 20 sampai 24 jam dikeringkan, lalu jadilah fruit leather ini. Menarik ya. Gitu. Oke, selanjutnya nah, ini tadi seperti yang sudah di spill Mbak Mega di awal tadi ya. Ada produk ya, pengalengan. Nah, sekarang kita membahas ke pengalengan. Saya lanjut ya, teman-teman ya. Masih semangat kan? Masih. Alhamdulillah ya, masih semangat, masih energinya luar biasa. Pagi-pagi itu harus semangat pokoknya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sterilisasi ya. Jadi istilah pengalengan itu prosesnya, teknologinya itu namanya sterilisasi komersial. Ya, pada dasarnya menggunakan energi panas. Nah, untuk alatnya yang biasanya digunakan untuk sterilisasi itu namanya retort. Ya, retort. Jadi tujuannya di sini adalah mematikan mikroorganisme ya, agar mikroorganisme ini tidak hidup lagi. Tapi kita harus hati-hati. Mikroba yang mungkin kalau hanya direbus itu masih hidup, dengan pengalengan mati. Tapi kita harus hati-hati dengan yang namanya spora, mikroba yang mungkin masih bisa hidup. Jadi selama proses setelah dikalingkan itu, proses pemanasan sterilisasi, masih ada spora yang dia sifatnya dorman, pingsan ya, tidur sementara. Kalau kondisinya pada saat nanti dia kok mendukung lingkungannya, mungkin dia tumbuh lagi. Nah, itulah yang menjadi titik kadaluarsa produk pengalengan gitu. Jadi kita tetap harus hati-hati ya, bukan berarti pengalengan terus aman gitu, belum tentu. Ya, kita harus tetap mengevaluasinya. Oke, nah di proses pengalengan ini ada istilah-istilah penting ya teman-teman. Misalnya nih, ada istilah hermetis, ada exhausting. Ini yang perlu saya tekankan. Jadi kalau hermetis itu pada dasarnya kita istilah untuk apa sih? Agar kalengnya itu kita jaga hermetis. Jadi agar kedap udara. Nah, bagaimana? Ada proses yang namanya exhausting. Jadi pada dasarnya sama-sama pemanasan, tapi dia tahapannya pemanasannya itu tidak hanya sekali ini, ya. Jadi exhausting setelah proses tadi ya diisi dan sebagainya, blanching selesai, kemudian kaleng itu tadi setelah diisi dipanaskan. Setelah dipanaskan baru ditutup, baru dipanaskan lagi dengan proses sterilisasi. Nah, itu namanya exhausting. Jadi pemanasan untuk pengalengan itu terjadi dua kali ya, tidak hanya sekali dipanaskan pada suhu 121 derajat Celcius, tidak, tapi ada yang namanya proses exhausting tadi sebelum di kalengnya ditutup. Nah, itu. Nah, ini ya tahapannya. Jadi ini secara konvensional ya yang saya tunjukkan di sini. Lalu yang
menjadi hal penting juga nih teman-teman. Ketika kita mau, misalnya teman-teman ini mau bikin buah kaleng ya, leci kaleng udah banyak ya, yang ada di sekitarmu rambutan kaleng gitu ya, misalnya rambutan kaleng. Kita harus kenal dulu nih rambutan itu sifatnya seperti apa. Makanya kalau di analisis pangan nanti teman-teman belajar mengukur pH-nya. pH itu menunjukkan apa? Keasaman. Nah, tingkat keasamannya si produk ini seberapa? Kira-kira dia masuk tergolong yang sangat korosif, korosif moderat, atau agak korosif, atau tidak korosif. Nah, ini sudah saya sematkan tabelnya ya. Di tabel ini nanti ketika teman-teman memilih kemasan, itu juga harus diperhatikan. Jadi kemasannya ini, oh dia misalnya sari buah apel, dia cenderung sangat korosif. Jadi kita harus memilih plat yang seperti apa gitu, dan lain sebagainya. Ini contohnya. Oke. Nah, jadi itu ya. Mungkin itu penjelasan saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Nih, kalau nggak ada nih ganti saya loh ya yang tanya ya. Oke, silakan Mbak Yasmin. Pada proses pengalengan, apabila proses exhausting tidak sempurna, apakah berdampak pada produk akhir? Oke, terima kasih. Ya, berkaitan sama exhausting ya. Exhausting ini memang ini ya. Kalau kita tidak concern benar-benar exhaustingnya kok dilewatkan, misalnya nggak dilakukan, otomatis apa? Kalengnya ini dia akan ada udara di situ, sehingga apa? Sangat mungkin mikroba itu akan cepat tumbuh. Nah, sehingga produknya akan cepat rusak. Nah, poinnya di situ, gitu ya. Oke. Ini ya, sebagai penutup ya, tadi sudah saya jelaskan ke teman-teman. Sekarang ganti saya yang tanya ya. Oke, coba sekarang yang di belakang ini Mbak Lina, kalau saya tanya gini, ini kan tadi ya saya tunjukkan tabel ini tadi, kalau mau bikin sari buah apel, kira-kira jenis plat baja yang cocok itu yang mana ini? Nah, coba yang mana Mbak Lina? Sepertinya yang L. Oke, ya benar ya. Jadi plat L ya kalau di sini sari buah apel. Oke. Terus ini Rek, ya sebelum kita tutup ya pertemuan kita hari ini untuk mengevaluasi tadi yang sudah teman-teman pelajari. Coba kalau misalnya mau bikin bubuk kelengkeng, ya bubuk kelengkeng. Kira-kira teknologi apa nih yang cocok untuk dimanfaatkan? Spray drying. Oke, benar. Spray drying. Satu lagi nih. Misalnya nih, tadi kan bikin ini ya, pengalengan. Nah, pengalengan itu perlu blensing tidak? Perlu. Karena apa? Untuk melayukan. Oke, nah sekarang mungkin itu saja ya teman-teman yang ya ternyata nggak cukup ini ya, waktunya nggak terasa nih sudah hampir selesai untuk pembahasan hari ini. Jadi apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, kalau sudah cukup jelas, baik, akan saya akhiri pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan membahas teknologi-teknologi pengolahan pangan, masih buah dan sayur ya, yang luar biasa lagi ya, yang masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat
Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Tetap semangat ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.